dosanya ibu, dosanya bapak itu sangat mempengaruhi bagaimana kondisi anak kita. Makanya akhirnya ada yang berkata gini, Ustadz anak saya susah ke masjid. Mungkin bapaknya susah ke masjid. Anak susah bangun malam Ustadz. Nah, bapaknya mungkin nggak pernah bangun malam. Anak kita susah menghafalkan Quran. Ya mungkin karena kita juga susah menghafalkan Quran kan. Kan hari ini seringnya kayak gitu. Anaknya berapa juz? Anaknya 2 juz. Bapaknya juznya nggak nambah-nambah Pak. Hanya surat-surat tertentu di surat juz 30. Makanya banyak anak-anak kalau diingetin sama bapaknya hafalannya. Oh anak bak nggak apal-apal. Anak kita bisa jawab, mending nggak apal-apal Pak. Bapak seumur hidup nggak apal. Kan gitu. Karena memang itu berkaitan sama kehidupan kita dan dosa-dosa yang kita kerjakan. Makanya akhirnya nanti Pak, kalau tiba-tiba kita termasuk saya sedang dalam kondisi tergiur, terpincot dengan dosa. Ingat ini. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Ayo kita ucapkan bareng-bareng. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Jadi duriyah itu keturunan, Pak. Keturunan itu sangat tergantung sama proses tobatnya kita. Makanya maaf ya, kalau bapak punya luka pengasuhan, masih dendam sama orang tua, punya anak, kasihan anaknya. Kalau ibu masih punya dendam, pengasuhan, dan ibu merasa benar untuk membenci orang tuanya, lalu menikah hanya untuk pelarian dari rumah orang tuanya, dendam itu dipelihara, walaupun disembunyikan di dalam hatinya, itu mau tidak mau, suka tidak suka, nular sama anak. Kenapa? Genetika itu tidak bisa dihapusi, Pak. Tidak bisa dibohongin, Pak. Maaf ya, Pak. Sampai kebiasaan kakek aja bisa nurun ke cucu, Pak. Contoh nih. Bapak saya itu sukanya begini, Pak. Kalau duduk itu begini. Loh, ada anak saya, Basim itu. Kalau duduk ya begini. Persis kayak kakaknya. Padahal nggak pernah ketemu. Artinya ketemunya sebentar sampai bapak meninggal dunia. So, sampai wajahnya mirip dengan bapak saya. Nggak mirip sama bapaknya, mirip sama kakeknya. Nanti kalau anak saya kelima lihat, Pak, nggak mirip saya, Pak. Mirip itu sama kakeknya. Tanya Mas Sabto, mirip sama kakeknya? Tuh. Loh, sampai genetika itu begitu, Pak. Loh, kalau kita sudah secara medis membuktikan secara genetika, DNA itu bisa nurun semuanya ke anak. Sampai ginian kita itu bisa nurun sampai anak. Loh, apalagi dosa, Pak. Masih susah kita memahami bahwasanya dosa itu bisa nular sama anak. Enggak segampang itu. Jadi kalau ada yang mengatakan enggak ada hubungannya, enggak gitu Ferguson. Ada hubungannya. Supaya kita harusnya paham. Kenapa Allah hadirkan anak ketika usia kita 30, Pak, 40. Supaya kamu tahu jalan balik pulang dengan anakmu. Kenapa? Anak itu merupakan media untuk memberi nasihat untuk kita, Pak. Dan itu cara kita untuk mencintai anak kita. Anak itu mengingatkan kita tentang akhirat. Anak itu mengingatkan kita untuk bertobat. Ya. Anak itu mengingatkan kita untuk betul-betul mencari harta yang halal. Dan itu sesungguhnya yang terkadang lupa dari kita. Banyak orang tua hanya mengandalkan cinta yang meluap-luap, Pak. Tapi dosanya juga masih jalan. Makanya saya tidak bisa membayangkan, Pak. Kalau ada orang tua, sudah umur 40, punya jabatan tinggi, masih bisa booking perempuan, padahal punya anak perempuan. Terus pulang ke rumah, dia ngomong sama putrinya, wahai putriku, permaisurinya papa, cintanya papa, gitu. Padahal dia baru berzina, Pak. Padahal zinanya dia kepada perempuan itu membuka tabir anaknya dizinai sama orang, Pak.